Oke, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Kiwi Jawab. Pada malam ini kita akan bersama-sama belajar mengenai eksposisi kitab Pengkhotbah bagian yang pertama. Nah, saudara-saudara sekalian, saya akan memulai dengan sebuah pendahuluan sebelum kita membahas ayat demi ayat, pasal demi pasal dari kitab Pengkhotbah. Nah, kitab Pengkhotbah ini secara tradisi itu difahami sebagai kitab yang ditulis oleh atau terkait dengan Raja Israel yang bernama Salomo. Nah, jadi ada orang-orang yang memandang bahwa Salomo atau Soleman, Raja Soleman adalah penulis daripada kitab ini. Namun sarjana-sarjana atau pakar-pakar perjanjian lama yang menekuni kitab Pengkhotbah dewasa ini jarang sekali yang kemudian memandang bahwa kitab tersebut ditulis oleh Raja Salomo. Dan nanti akan kita lihat beberapa alasan, bukan semua alasan. Kenapa kok rasa-rasanya tidak tepat memandang bahwa kitab ini ditulis oleh Salomo. Ya, sebelum kita menuju ke sana, pemahaman tradisional memandang bahwa Salomo adalah penulis dari kitab ini. Dan kalau kita ingat tentang Raja Salomo ini adalah raja yang dikenal sebagai raja yang berhikmat, penuh hikmat. Selain penuh hikmat, dia dikenal sebagai raja yang cukup kaya dan cukup jaya sekali. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa Raja Salomo adalah raja terkaya, termewah, terpandai di dalam sejarah Israel kuno. Ya, saudara tahu bahwa secara tradisional Salomo ini difahami sebagai penulis 3 buah kitab dalam Perjanjian Lama. Kitab yang pertama adalah kitab yang disebut dengan nama Kidung Agung, atau kalau orang-orang kuno menyebutnya dengan nama kitab Syurul Asyar, Song of Song, lagu dari segala lagu. Jadi kitab ini konon ditulis atau dipercaya ditulis oleh Salomo ketika dia masih muda. Dan kemudian kitab yang cukup terkenal yang senantiasa dikaitkan dengan Salomo adalah Amsal. Amsal biasanya difahami sebagai kitab yang ditulis oleh Salomo pada saat dia parubaya. Nah, biasalah orang-orang yang parubaya itu kan suka untuk memberi nasihat. Orang-orang yang berada dalam usia 50 itu biasanya suka untuk memberi nasihat. Dan kitab Pengkhotbah secara tradisional itu difahami sebagai kitab yang ditulis pada saat Salomo berada di usia senja. Ketika dia merenungkan atau flashback, melihat kembali apa yang telah dia alami, akhirnya dia menuliskan pengalaman refleksi dari pengalaman hidupnya di dalam kitab Pengkhotbah. Itu secara tradisional. Nah, namun penafsir masa kini banyak yang tidak menyetujui bahwa Salomo adalah penulis kitab Pengkhotbah. Mengingat gaya penulisan yang berbeda dengan gaya tulisan Salomo. Jadi kalau Anda katakanlah punya profesi seperti saya sebagai seorang dosen yang kerap kali membaca karya tulis mahasiswa, kita dapat dengan mudah melihat, oh ini tulisan asli dari mahasiswa atau bukan, itu dari mana? Dari gayanya begitu berbeda. Cara-cara dia menyampaikan ungkapan itu berbeda sekali. Itulah sebabnya para dosen dapat dengan mudah mengenali kalau mahasiswa ini mencuri karya orang lain karena ada perbedaan gaya. Nah, itu. Nah, demikian juga ketika kita yang mendalami Perjanjian Lama, secara khusus kita yang mendalami kitab Pengkhotbah, kemudian memeriksa dengan gaya bahasa yang tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan Salomo, itu ternyata ada perbedaan-perbedaan yang menyolok. Nah, itulah sebabnya kok rasa-rasanya kitab ini nggak pas kalau diatributkan atau dikaitkan dengan Salomo sebagai penulisnya. Selain itu, di dalam naskah asli Pengkhotbah dijumpai kata-kata yang menggunakan bahasa Aram. Bahasa Aram itu adalah perkembangan lebih lanjut daripada bahasa Ibrani. Ya, dan bahasa itu baru berkembang 1000 tahun sesudah masa Salomo. Jadi rasa-rasanya kok nggak pas ya. Kalau dari sudut pandang waktu, kita memandang bahwa kitab ini ditulis oleh Salomo. Karena bahasa yang muncul di sana itu baru ada 1000 tahun sesudah Salomo. Namun, terlepas dari siapa yang jadi penulisnya, entah Salomo atau bukan, yang masih menjadi bahan perdebatan
yang perlu untuk kita garis bawahi di sini adalah topik yang dibahas. Topik yang dibahas, isi dari kitab itu sendiri, kemungkinan besar memang terkait dengan kehidupan Raja Salomo itu. Jadi katakanlah penulisnya bukan Salomo, tetapi apa yang dibahas di sana itu terkait dengan Salomo yang dipandang sebagai raja yang terpintar, raja yang terkaya, raja yang terjaya di dalam sejarah Israel kuno. Jadi jangan heran kalau kemudian kitab ini masuk di dalam bagian dari apa yang kita kenal dengan nama kanon Ibrani atau kitab suci orang-orang Ibrani kuno. Jadi sekali lagi, ya, jadi kitab ini adalah kitab yang bisa jadi ditulis oleh Salomo, atau kitab yang bisa jadi bukan ditulis oleh Salomo, tetapi terkait secara langsung dengan pribadi Salomo, Raja Israel yang terkaya, terpintar, terjaya di dalam sejarah Israel kuno. Oke, sekarang kita akan melihat beberapa fakta-fakta yang lainnya. Kitab Pengkhotbah di dalam bahasa Ibrani digunakan kata kohelet. Kohelet itu artinya ya orang yang berbicara di dalam kumpulan orang, ya kumpulan kadang-kadang kalau dulu orang berkumpul bersama-sama, kalau sekarang katakanlah di gereja orang berkumpul bersama-sama mendengar pengkhotbah berbicara. Nah, modelnya seperti itulah. Jadi kitab Pengkhotbah ini dalam bahasa Ibrani disebut dengan nama Kohelet. Kitab Kohelet ini menjadi bagian dari apa yang disebut di dalam bahasa Ibrani Hamesh Megillot. Hamesh Megillot itu adalah 5 gulungan kitab. 5 gulungan kitab yang dibaca pada hari-hari raya tertentu. Jadi orang-orang Ibrani punya 5 gulungan kitab yang dibaca pada hari-hari yang khusus. Kelima kitab itu adalah kitab Rut, kitab Ester, kitab Pengkhotbah, kitab Ratapan, dan kitab Kidung Agung. Jadi Ratapan, Kidung Agung, Rut, Ester, dan Pengkhotbah. Kohelet. Kohelet sendiri dibaca pada hari raya Pondok Daun. Kohelet juga menjadi bagian dari apa yang kita sebut sebagai literatur hikmat. Literatur hikmat di dalam Perjanjian Lama itu yang cukup dikenal itu ada 3, yakni Amsal, Ayub, dan Pengkhotbah. Nah, ini hal yang cukup penting untuk kita pahami bersama-sama. Jadi, ada yang namanya wisdom literature, dan di dalam wisdom literature itu ada 3 buah kitab yang harus dibaca bersama-sama, yaitu Amsal. Amsal kerap kali disebut dengan conventional wisdom atau hikmat konvensional. Dan kemudian ada 2 kitab yang dianggap sebagai hikmat yang tidak konvensional, yaitu kitab Pengkhotbah dan kitab Ayub. Konvensional wisdom itu maksudnya ya hikmat yang istilahnya yang biasanya terjadi di dalam kehidupan, sesuatu yang biasa terjadi dalam kehidupan. Katakanlah orang yang rajin pasti akan berhasil, orang yang hemat pasti akan kaya. Nah, itu adalah conventional wisdom. Tetapi di dalam kehidupan kan tidak semuanya orang seperti itu, mengalami hal seperti itu. Nah, ada orang yang rajin tetapi tidak berhasil. Ada orang yang hemat tetapi tidak kaya. Nah, untuk menghadapi hal ini, itu perlu ada hikmat-hikmat yang lain yang bisa menjelaskannya. Di dalam tradisi Israel kuno, selain ada apa yang kita sebut dengan conventional wisdom atau hikmat yang konvensional, ada yang namanya hikmat yang tidak konvensional. Kalau di dalam kitab Amsal kita akan bertemu orang benar tidak mungkin akan mengalami penderitaan. Orang benar akan prosper. Orang benar akan berkembang, akan makmur. Tapi kalau kemudian kita lihat di dalam kenyataan hidup nggak seperti itu. Karena dalam kenyataan hidup ada orang-orang benar, tetapi mengalami hal-hal yang katakanlah buruk seperti di dalam kitab Ayub. Nah, disitulah kemudian kitab Ayub ini memberikan penjelasan kenapa hal tersebut terjadi di dalam kehidupan manusia. Jadi ini menarik sekali kalau kita belajar mengenai hikmat, literatur hikmat di dalam Perjanjian Lama. Oke, yang berikutnya hal-hal yang menarik mengenai kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah ini sangat menarik, saudara-saudara sekalian. Namun demikian, walaupun menarik, kitab ini sangat mengganggu dalam tanda kutip. Mengapa? Karena kitab ini berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya di dalam Alkitab.
Kalau di dalam kitab-kitab lainnya, misalkan saja di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, kita menemukan pernyataan iman yang sangat tegas seperti jangan takut, aku bersertamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Itu kan pernyataan iman yang sangat tegas, menguatkan. Nah, namun ketegasan semacam ini tidak ada di dalam kitab Pengkhotbah. Yang ada justru nada-nada pesimis, nada-nada ragu-ragu. Nah, justru ini kitab ini menarik, namun pada saat yang sama mengganggu. Gitu. Mengganggu karena di sana tidak ada ketegasan iman. Yang ada adalah nada-nada keraguan, pesimis. Nah, mengapa demikian? Nah, mengapa demikian? Karena isi kitab Pengkhotbah itu secara khusus berbicara mengenai kehidupan manusia di bawah matahari. Ya, kehidupan manusia di bawah matahari. Apa yang dimaksud dengan kehidupan di bawah matahari? Ya. Yang dimaksud dengan kehidupan di bawah matahari ini adalah kehidupan yang fana dan sementara. Nah, kalau pandangan kita hanya pada kehidupan di bawah matahari itu saja, ya kayak gitu gambarannya memang. Tetapi kita melihat di dalam Alkitab ada bagian-bagian yang lain yang berbicara mengenai realita di balik matahari. Kitab Wahyu contohnya. Nah, yang mengajak pembacanya untuk melihat segala hal yang berada di balik dunia yang fana dan sementara. Itulah sebabnya kita temukan hal-hal yang sangat menguatkan iman. Bukan nada-nada pesimis, tapi nada-nada kemenangan, nada-nada victorious. Nah, hal inilah yang membuat kitab Pengkhotbah terlepas dari segala kontroversinya menjadi salah satu kitab yang bagi saya adalah kitab yang cukup menarik untuk dipelajari. Ya. Jadi tema utama kitab Pengkhotbah itu apa? Tema utama kitab Pengkhotbah adalah tanpa pengenalan akan Tuhan, segala kehidupan di bawah matahari dengan segala kemegahannya, dengan segala semaraknya, dengan segala kemewahannya adalah sia-sia. Nah, itu jelas sekali dinyatakan di dalam bagian awal kitab Pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Hevel hevilim. Hevel hevilim. Jadi, tanpa pengenalan akan Tuhan, segala kehidupan di bawah matahari dengan segala kemegahan dan semaraknya dan kemewahannya adalah sia-sia. Nah, hari ini kita akan membahas Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11. Nah, saya ingin memberi tema khusus pada pembahasan hari ini seperti itulah hidup. Hidup yang seperti apa? Ya hidup di bawah matahari. Seperti itulah kehidupan yang fana dan sementara. Mari kita baca bagian tersebut, Pengkhotbah 1 ayat 11. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada, akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat, akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini, Pak. Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada. Kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam satu blok atau dalam salah satu bagian perikop dari Pengkhotbah pasal 1 ini, kita bisa melihat ada 5 pandangan mengenai kehidupan. Dan itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Kehidupan di bawah matahari. 5 pandangan mengenai kehidupan di bawah matahari. Nah, yang pertama, pandangan yang pertama bahwa hidup itu rapuh. Perhatikan, di dalam ayat yang keempat, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Nah, saudara-saudara sekalian, pengkhotbah menggarisbawahi singkat dan rapuhnya kehidupan. Keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Saya membayangkan pengkhotbah melihat situasi geografis yang ada di sekelilingnya. Dia melihat pegunungan Yerusalem yang begitu kokoh, yang hadir di sana sejak purbakala.
Dan sampai dia sebagai penulis kitab Khotbah itu ada, pegunungan itu tetap ada. Tidak berubah posisi, sangat berbeda dengan kondisi manusia. Sangat berbeda dengan kondisi dirinya, sanak saudaranya, dan semua orang yang dia kenal. Yang memiliki masa hidup yang singkat. Pernah ada. Namun kemudian tidak ada. Singkat. Nah, disinilah kita melihat gambaran suatu kehidupan yang begitu rapuh. Jadi manusia lahir, dan pada saat yang sama, maut dapat membawa dia ke dalam kekekalan sewaktu-waktu. Kita ingat peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah, kurang lebih beberapa tahun yang lalu, ya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, 2018 ya. 2018 kita melihat ada gempa yang cukup dahsyat. Dan kita melihat bagaimana maut merenggut nyawa manusia. Dan pada hari-hari itu kita disadarkan bahwa betapa rapuhnya kehidupan itu. Kemudian ditambah lagi dengan peristiwa COVID-19 yang datang di akhir 2019, mengamuk di tahun 2020 dan tahun 2021. Dan kita melihat bahwa kehidupan begitu rapuh. Dan inilah yang hendak digarisbawahi oleh kitab Pengkhotbah. Ketika dia melihat kehidupan di bawah matahari. Life is fragile. Kehidupan itu seperti gelas yang gampang retak, gampang pecah, gampang hancur berkeping-keping. Nah, itu hal yang pertama yang bisa kita pelajari di dalam kitab Pengkhotbah. Hal yang kedua, hidup itu seperti lingkaran berulang. Monoton, tanpa arah dan membosankan. Kita melihat tadi di ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang ketujuh, sebuah gambaran-gambaran yang sangat monoton. Saudara tahu bahwa masalah utama bagi sebagian besar orang bukanlah hidup itu sebagai sebuah tragedi. Bahkan realitasnya, yang namanya tragedi kadang-kadang diterima sebagai suatu interupsi yang membuat perbedaan dari rutinitas. Bahkan kadang-kadang sesuatu yang membuat gairah hidup kita meningkat. Terlepas dari segala macam emosi negatif yang terlibat di dalamnya. Nah ini saudara-saudara, kadang-kadang tragedi bisa menjadi sesuatu yang membuat kehidupan kita itu menyala. Menyala, yang sanggup membuat kita terlepas dari segala macam kebosanan dan rutinitas hidup. Nah, pada awal-awal COVID, kita mungkin bisa merasakan hal tersebut. COVID adalah seperti suatu tragedi. Dan pada saat yang sama, kita melihat keberadaan atau hadirnya COVID ini telah membuat perbedaan dari rutinitas hidup. Ada keluarga-keluarga yang merasakan adanya sesuatu yang bermanfaat, terlepas dari tragedi yang terjadi oleh karena COVID. Terlepas dari segala macam emosi negatif yang terjadi dari masa COVID. Namun itu telah membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang sebelumnya tidak ada di dalam rutinitas mereka. Nah, jadi sekali lagi, masalah pokok dalam kehidupan bukanlah tragedi. Masalah pokok dalam kehidupan itu adalah, bagi pengkhotbah, adalah rutinitas. Kehidupan yang begitu monoton. Kehidupan tanpa arah. Kehidupan yang membosankan. Pengkhotbah memandang hidup itu seperti penjara. Saudara lihat seseorang yang ada di dalam penjara itu kan segala sesuatunya sudah diatur. Dia bangun jam berapa, kerja jam berapa, makan jam berapa, sudah diatur. Jadi kehidupan kita kadang-kadang bukan ada di dalam penjara. Namun sepertinya kita berada di dalam penjara yang terbuka.
kita bangun pagi, katakanlah jam 5, kemudian katakanlah kita kalau kerja di kantor, kita punya rutinitas sarapan, setelah sarapan, kemudian mencium istri, mencium anak-anak, pergi ke kantor, jam 4 kemudian jam 4 jam 5 mempersiapkan pulang kemudian makan malam, kemudian tidur, dan semuanya terus seperti itu, rutin. Ya. Nah, dan pengkhotbah mengatakan inilah kehidupan. Kehidupannya kalau direnungkan betul-betul itu kok begitu monoton. Dan pengkhotbah menggunakan 3 buah ilustrasi dari alam. Jadi pengkhotbah menggambarkan kehidupan itu seperti matahari, terbit pagi hari, kemudian naik di siang hari, dan kemudian tenggelam di senja hari. Pengkhotbah juga menggambarkan kehidupan seperti angin yang berputar-putar. Dan kemudian pengkhotbah juga menggambarkan kehidupan itu seperti air. Air laut. Saudara melihat di dalam pasal 1 ayat 7, dan semuanya menggambarkan segi-segi kehidupan yang monoton, tanpa arah, dan membosankan. Sekali lagi saya ingin mengatakan, ketika saya berkata seperti ini, itu bukan berarti bahwa semua rutinitas itu buruk. Enggak. Sebagai manusia, kita memerlukan rutinitas untuk menjalani kehidupan. Hidup itu menjadi tak tertahankan kalau tidak ada rutinitas. Itulah sebabnya, betapapun bebasnya seseorang manusia, cepat atau lambat, dia akan menciptakan rutinitasnya sendiri agar dia bisa bertahan hidup. Dan ketika kemudian kita menjalani rutinitas ini kembali, yang muncul di dalam diri kita nantinya juga sesuatu yang membosankan, sesuatu yang monoton. Itulah sebabnya kita menerima dengan senang hati setiap perubahan yang membuat kita keluar sejenak dari lingkaran rutinitas. Itulah sebabnya namanya holiday, itu sesuatu yang menyenangkan. Nah, holiday itu sesuatu yang menyenangkan. Liburan itu sesuatu yang menyenangkan, karena kita bisa keluar sejenak dari rutinitas, dari kehidupan yang monoton, yang membosankan. Nah, tapi kalau liburan itu terlalu lama, pada akhirnya akan tercipta rutinitas yang membuat kita jadi lelah dan capek. Coba kita lihat anak-anak di masa awal daripada COVID. Wah, senang mereka bisa libur dari sekolah. Tetapi ketika COVID berlarut-larut, mereka jadi bosen juga dengan rutinitas yang diciptakan oleh liburan itu. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami. Jadi pengkhotbah mengatakan bahwa kehidupan itu begitu monoton. Kehidupan itu seperti sebuah lingkaran yang berulang-ulang terus. Itulah sebabnya kemudian kehidupan jadi sesuatu yang membosankan. Jadi jangan heran, manusia itu menyukai hal yang baru. Kenapa demikian? Karena hal yang baru itu biasanya menawarkan jalan keluar dari kemonotonan hidup. Jadi jangan heran kalau orang kerap kali berganti pekerjaan. Karena mereka merasa bahwa apa yang mereka jalani dari hari ke hari ya itu saja, monoton. Itulah sebabnya orang kemudian berpindah-pindah rumah. Itulah sebabnya kemudian orang membeli perkakas baru padahal di rumahnya sudah banyak perkakas. Karena hal-hal yang baru ini menawarkan mereka untuk keluar sejenak dari rutinitas hal-hal yang itu saja. Atau bahkan dalam kondisi yang ekstrim mereka juga menukar pasangan hidup. Sudah bosan menikah sekian tahun lamanya ketemu itu saja. Nah, kemudian ditukar pasangan hidupnya. Bukankah ini yang kita lihat pada hari-hari ini di dalam kehidupan para artis, para selebritis. Nah, dan semuanya ini dibentangkan secara gamblang sekali. Dibentangkan secara terus terang oleh pengkhotbah. Nah, jadi sekali lagi, hal yang kedua yang kita lihat mengenai kehidupan, bahwa hidup itu seperti sebuah lingkaran yang berulang, monoton, tanpa arah, dan membosankan, boring. Nah, sekarang kita lihat hal yang ketiga. Hal yang ketiga yang bisa kita temukan di dalam pengkhotbah pasal 1 ayat 1-11, hidup itu tidak pernah puas.
Korintus pasal 1 ayat 8 mengatakan segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Perhatikan baik-baik ini kalimat yang kedua. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Nah, kalimat inilah yang menggarisbawahi subbab dari pembahasan kita pada hari ini. Hidup itu tidak pernah puas. Hidup itu memiliki hasrat yang tidak pernah akan bisa terpenuhi. Promosi didapatkan, penghargaan dicapai, kenaikan gaji menyebabkan simpanan di bank bertambah, datangnya rezeki membuat kita beli rumah dan bekas yang baru. Namun pertanyaannya adalah apakah kita puas? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Kita berpikir bahwa ketika kita bisa mencapainya, kita akan puas. Ternyata tidak. Ya, itulah keinginan manusia. Keinginan manusia itu akan terus mulur. Itu dalam bahasa Jawa, terus mulur, terentang terus, tidak akan pernah berhenti terentang. Terkecuali ada kondisi eksternal yang memaksanya untuk berhenti terentang. Tetapi selama dia bisa merentang, dia akan terus merentang. Manusia itu tidak pernah puas. Jadi kehidupan tidak pernah puas. Seseorang yang sudah kaya tidak akan mungkin berhenti untuk mengejar kekayaan. Dia pasti akan mengejar lebih dari apa yang dia miliki sekarang. Dan itulah yang pernah ditanyakan oleh seorang wartawan kepada salah seorang putra jutawan besar Amerika yang bernama Rockefeller. Ketika dia ditanya, harta apa yang paling nikmat bagimu? Putra dari Rockefeller ini mengatakan, harta yang nanti aku dapatkan. Harta yang nanti aku dapatkan. Itulah yang akan membuat aku puas. Itulah yang akan membuat aku senang. Itulah yang akan membuat aku nikmat. Harta yang sudah aku dapat ini tidak bisa membuat aku puas, tidak bisa membuat aku senang, tidak bisa membuat aku nikmat. Dan memang itulah kondisi dari manusia. Keinginan manusia itu seperti karet, akan terus mulur. Terkecuali ada kondisi eksternal yang memaksanya untuk berhenti mulur. Tetapi selama kondisi itu tetap mulur, itu ada, maka yang namanya keinginan itu akan terus berkembang. Seperti dunia orang mati, tidak pernah puas. Nah, ya, Charles Swindoll menulis kalimat yang luar biasa bijak. Dia mengatakan, sudahkah Anda perhatikan hal berikut? Seorang pria tidak pernah menghasilkan uang dalam jumlah yang cukup. Seorang wanita tidak pernah merasa cukup cantik. Ya, sudah cantik tapi masih kurang cantik. Poles sana, poles sini. Bentuk tubuh ini, bentuk tubuh itu. Ya, pakaian tidak pernah cukup modis. Pakaiannya sudah satu lemari. Tetapi masih mencari pakaian yang lebih baru, yang lebih atraktif, dan lain sebagainya. Mobil tidak pernah cukup mewah. Piranti tidak pernah cukup modern. Selalu berusaha untuk mencari yang lebih canggih, yang lebih hebat. Rumah tidak pernah memiliki cukup perabot. Rumahnya sudah penuh dengan perabot, masih kurang. Masih pingin beli lagi. Makanan tidak pernah cukup lezat. Hidup tidak pernah cukup lengkap. Itu yang dikatakan oleh Swindoll. Keinginan besar untuk memiliki banyak hal. Hasrat untuk menginginkan lebih, kata Swindoll, merupakan virus yang menguras jiwa kita yang bahagia. Nah, inilah gambaran kehidupan yang digarisbawahi oleh penulis kitab Pengkhotbah. Hidup itu nggak ada puasnya. Nah, yang keempat, hidup itu tampaknya tidak bisa diubah. Di dalam ayat yang ke-9 dan ayat 10 dikatakan, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari.
Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Ada pepatah di dalam bahasa Prancis, kalau saya terjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia, berbunyi seperti ini, semakin banyak hal yang berubah, semakin banyak hal yang tetap sama. Semakin banyak hal yang berubah, semakin banyak hal yang tetap sama. Coba saudara lihat, teknologi bertambah maju, penemuan bertambah banyak, benar perubahan terjadi, namun sesuatu yang mendasar tetap tidak berubah. Contohnya dalam dunia kesehatan. Manusia bisa menemukan, katakanlah, obat untuk menyembuhkan penyakit TBC. Dulu penyakit TBC itu adalah penyakit yang menakutkan. Karena orang yang terkena TBC pasti akan meninggal dunia. Namun pada akhirnya Robert Koch bisa menemukan bakteri penyebab TBC, dan pada akhirnya TBC ini bisa ditreatment. Dan sekarang TBC bukan lagi penyakit yang menakutkan. Namun begitu bukan berarti bahwa manusia kemudian bisa merasa safe dari serbuan penyakit-penyakit yang lain. Enggak. TBC bisa ditaklukkan, tetapi penyakit-penyakit yang lain bermunculan. Dan yang paling baru adalah COVID. Nah, manusia, contohnya kalau kita berbicara tentang infrastruktur, mampu untuk membangun rumah-rumah susun yang banyak. Namun tunawisma masih dijumpai di mana-mana. Jalan-jalan baru dibangun. Namun kemacetan masih terjadi di mana-mana. Nah, jadi kita melihat pandangan kita pengkhotbah ini cukup menarik sekali. Bahwa di dalam hidup itu tampaknya ada hal-hal yang secara fundamental itu tidak bisa diubah. Tidak ada terobosan-terobosan. Tidak ada intervensi-intervensi yang nyata yang benar-benar membuat perubahan secara fundamental. Itulah sebabnya pengkhotbah mengatakan tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Oke, dan kemudian kita akan melihat bagian yang terakhir. Kemudian kita akan berdiskusi. Bagian yang terakhir, menurut kita pengkhotbah, kehidupan di bawah matahari, hidup itu tidak berarti. Pengkhotbah 1 ayat 11 mengatakan kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak ada. Tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Di sini pengkhotbah mengajak kita untuk melihat masa lalu, untuk melihat waktu yang sudah berlalu, untuk melihat apa yang disebut dengan nama sejarah. Seseorang atau sesuatu bisa jadi sangat penting, vital, dan mengesankan di masa lalu. Namun kalau kemudian kita jujur bertanya, apa artinya semuanya itu di masa kini? Apa artinya semua itu di masa kini, saudara-saudara sekalian? Seseorang mungkin bisa membuat pencapaian-pencapaian yang besar sekali. Katakanlah di era tahun 70-an, ada seorang pemain Jerman yang luar biasa namanya Gerd Müller. Dia mencapai sesuatu yang luar biasa. Namun berapa banyak yang ingat akan namanya? Nah, itu. Memang, sekali lagi, ada beberapa orang yang tertulis dalam tinta emas sejarah dan sulit terlupakan. Namun, sebagian besar orang terlupakan begitu saja. Dari sekian pahlawan Indonesia yang disebut di dalam deretan pahlawan nasional, mungkin hanya ada beberapa yang teringat, yang mudah diingat, gampang diingat, sulit untuk dilupakan. Namun sebagian besar terlupakan begitu saja. Nah, jadi kita melihat hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan manusia. Berapa banyak orang menulis buku. Dan kalau kemudian kita menuju ke toko buku bekas, mungkin kita bisa menemukan nama mereka. Nama mereka yang terlupakan. Nah, itu. Jadi pengkhotbah mengatakan, kehidupan ini kok kayaknya nggak ada artinya ya. Kita berusaha mencapai sesuatu yang luar biasa. Kita berusaha mencapai sesuatu yang mengagumkan. Namun sesudah kita mencapainya, dan kita tidak ada lagi, kita terlupakan begitu saja.
Jadi kayaknya kehidupan ini tidak pada artinya. Isaac Watts pernah menulis kata-kata semacam ini, waktu bagaikan sungai kecil yang terus mengalir mengantar pergi semua anaknya. Di waktu bagaikan sungai kecil yang terus mengalir mengantar pergi semuanya. Nah, di dalam sungai waktu ini pada akhirnya ya katakanlah sebagian besar orang pada akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang terlupakan, gone forever. Nah, jadi inilah kehidupan di bawah matahari, saudara-saudara sekalian. Kehidupan di bawah matahari. Dan tentu saja yang tidak digarisbawahi di sini. Nanti kalau kita melihat di dalam seluruh rangkaian kitab Khotbah, inilah kehidupan di bawah matahari, di mana Tuhan tidak dilibatkan, di mana tidak ada Tuhan, ya kayak gitulah kehidupan. Kehidupan itu akan rapuh, kehidupan itu akan monoton, tanpa arah, berulang-ulang, membosankan, kehidupan itu tidak pernah puas, dan ada banyak sisi kehidupan yang digambarkan di bawah matahari. Nah, ini hal yang penting untuk kita pahami. Jadi saudara-saudara sekalian, sebagai penutup, di dalam bagian pertama eksposisi kitab Khotbah ini saya ingin mengutip pernyataan dari Derek Tidball. Derek Tidball mengatakan kehidupan yang meniadakan Allah itu akan menghasilkan gumpalan uap yang monoton dan tidak berarti. Jadi kalau engkau merasa bahwa hidupmu itu jauh dari puas, engkau merasa bahwa hidupmu itu monoton, membosankan, engkau merasa bahwa kehidupanmu itu tanpa arti, mungkin selama ini engkau tidak benar-benar melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan di dalam hidupmu. Bukan berarti bahwa engkau tidak beragama. Bukan berarti bahwa engkau tidak punya iman. Engkau mungkin punya iman, namun tarafnya belum sampai pada taraf di mana Anda benar-benar menghayati keberadaan Allah yang menciptakanmu, yang menopang hidupmu, yang mengarahkan hidupmu, yang membimbing hidupmu. Agama hanya menjadi suatu formalitas. Jadi jangan heran kalau hidupmu tidak berarti, jangan heran kalau hidupmu monoton, membosankan. Jadi kalau engkau ingin hidupmu tidak monoton, tidak membosankan, punya arti, dan mengalami kepuasan yang sejati, ya ikutilah nasihat dari pengkhotbah, libatkan Allah. Seperti kata Agustinus, hati kami akan selalu galau sampai kami menemukan dan beristirahat di dalam Engkau. Tuhan memberkati kita semua.